Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswan? Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin program kita ini sudah masuk ke Agustus yang ke-7 ya. Soal surrender. Ya, surrender itu kepasrahan gitu ya. Kepasrahan. Berpasrah ya, berpasrah. Berpasrah. Jadi berpasrah, memasrahkan suatu tujuan, tidak otomatis tuh berarti kita menjadi kehilangannya. Misalnya memasrahkan suatu target ya. Target ini saya pasrahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita kehilangan itu. Apa yang semu ketika dikejar melalui keserakahan, seringkali justru terwujud dengan mudah sebagai akibat dari bertumbuhnya kesadaran ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi pasrah itu tidak sama dengan kehilangan. Gitu ya. Menyerahkan tujuan bukan berarti tindakan pasif atau menyerah kalah. Berpasrah itu berarti kan melepaskan ketergantungan ego pada hasil gitu kan. Melepaskan ilusi kekuasaan. Nah, ini yang susah nih. Melepaskan ilusi kekuasaan. Bahwa sayalah yang menentukan hasil. Bukan berarti akan kehilangan hasil di situ. Tetapi melepaskan ilusi kekuasaan pada hasil. Hasilnya tetap nggak hilang. Ilusinya nanti yang hilang. Ilusinya yang hilang. Ilusinya yang hilang. Bukan hasilnya. Bahkan, tapi cara memandang hasil itu sudah berbeda ya dari hukum sebab akibat menjadi hukum potensi aktual. Jadi yang dilepaskan adalah ilusi kekuasaan, kemelekatan pada ego, bukan potensi akan hasil tadi. Bukan potensi akan hasil. Kemudian keserakahan itu menciptakan ilusi. Ketika tujuan dikejar melalui ambisi, ketakutan, rasa kurang, atau kebutuhan ego untuk mengontrol, maka
tujuan itu menjadi ilusi, ya kan? Ketika tujuan dikejar melalui ambisi, ketakutan ini kan melalui konteks-konteks orang gitu ya, konteks aku orang, maka pada tujuan itu ada pemenuhan di sana. Ada pemenuhan dari konteks aku orang tadi gitu. Ya kan? Nah, solusinya adalah uh, menaikkan level kesadaran itu untuk melihat perubahan hukum sebab akibatnya. Bahwa hasil ini adalah hanyalah potensi yang aktual, potensi yang aktual. Jadi kan gini dia kan, modelnya konteks aku memilih masuk ke alam potensi, lalu potensi tadi aktual. Bukan sebab akibat. Bukan suatu sebab akibat. Apa istilahnya potensial lang? Potensial kan sebab akibat itu nah potensi yang akan datang potensial. Oke, jadi saat kesadaran, jadi yang diperlukan itu adalah naikkan dulu level kesadaran. Maka kemudian tujuan itu berubah cara memahami pewujudannya gitu. Saat kesadaran meningkat, motif berubah dari ingin memiliki menjadi selaras. Ya kan, menjadi selaras. Bahwa kondisi di dalam itu sama dengan kondisi di luar. Kan gitu aja kan. Seperti di dalam, begitu pun di luar. Kalau di dalam itu penuh kelimpahan, maka ya hanya yang terjadi itu adalah bagaimana menyelaraskan yang di dalam dengan yang di luar. Tidak konflik. Dari memaksa menjadi mengizinkan. Mengizinkan yang di dalam itu selaras dengan yang di luar. Akibatnya hal-hal yang dulu dikejar datang sebagai konsekuensi alami, bukan sebagai hasil kejaran atau hasil paksaan. Sehingga kesimpulannya bukan aku mendapatkan, tetapi keselarasan itu terjadi. Jadi dari saya memperoleh menjadi itu terjadi keselarasan antara dunia dalam dengan dunia luar. Ini kan selaras kan, A, B, B, C. Sama dia, satu dan sama. Antara dunia dalam dengan dunia luar. Dia selaras. Itu
kesimpulan setelah terjadinya kenaikan level kesadaran untuk melihat hasil. Hasil itu bukan lagi suatu perolehan, tapi suatu keselarasan. Suatu keselarasan. Pada tingkat, jadi pada level kesadaran yang tinggi, bisa dilihat bahwa level kesadaran itu menentukan apa yang muncul. Apa yang muncul sebagai hasil tadi. Menentukan apa yang muncul sebagai hasil. Kekurangan berubah menjadi kecukupan. Dengan catatan itu, level kesadarannya ya memang mengandung potensi kelimpahan, kecukupan. Usaha berat menjadi lancar. Target berubah menjadi ya nggak ada target apa? Hasil, oke, kita sebut hasil, tapi itu adalah hanyalah buah dari potensi yang aktual kan. Hanyalah buah dari potensi yang aktual. Pagi ini saya bangun tuh 2 kali tadi malam gitu ya. Terbangun. Bangun pertama masih aman lah. Saya bangun tuh kan bisa dicek kesadarannya itu ya. Kalau menjadi orang tuh cuma, tapi kalau masih isbatnya masih hidup di jantung, terus saya tidur lagi malah. Saya paling hanya subhanallah terus tidur lagi. Ya ini masih jam tidur. Bangun kedua, bangun pertama itu jam 00. Cek lagi pendasaran dirinya masih oke, pendasaran diri masih utuh. Kemudian jam 2. Jam 2 malah pendasaran dirinya tambah kuat. Pendasaran dirinya tambah kuat. Nah, pas bangun subuh itu mulai saya menemukan ya sebagaimana teman-teman tahu kan saya punya nanti akhir bulan itu kan. Akhir bulan tuh punya banyak tagihan tanah. Ya kan, punya banyak tagihan tanah. Mulai di awal-awal bulan tuh waduh, ilusi kuasa itu banyak banget. Cuman ketika muncul ilusi kuasa, ya ditalkin dengan surat Imran ayat 26 kan. Itu untuk melarutkan ilusi kuasa, ilusi kontrol. Ilusi kontrol. Kemudian tadi subuh itu tiba-tiba terungkap suatu pola ya, suatu pola batin. Cukup berharga bahwa saya ternyata itu belum utuh melihat uang gitu. Jadi saya melihat menginginkan uang itu hanya karena ada beban
hanya karena ada hutang. Katakan gitu. Oh, ini berarti karena ada hutang, maka saya punya kebutuhan uang yang lebih banyak gitu kan. Saya nemu. Kemudian saya koreksi, oh, salah sebenarnya ini. Berarti saya belum jernih melihat kenyataan orang gitu. Jadi motif saya untuk mengaktualkan uang itu, potensi uang itu hanya karena ada hutang gitu. Ya kan? Kurang jernih itu. Kurang jernih. Akhirnya dikoreksi enggak, bahwa memang ada utang nggak ada utang, seharusnya memang dunia orang itu penuh kelimpahan uang gitu. Jangan pas ada utang saja baru butuh uang banyak. Oh, saya nemu, saya koreksi. Nggak benar ini nggak benar. Gitu. Kelihatannya bertanggung jawab, tapi iyalah. Tapi semestinya kan uang banyak itu memang normalnya itu begitu. Uang itu mestinya kan melimpah, entah ada utang, entah ada enggak. Terkoreksi dia keyakinan di situ. Baru pagi ini terkoreksi gitu. Baru pagi ini. Karena memang yang saya temukan tuh gini. Ada perbedaan perhatian sebelum punya ada perbedaan perhatian pada uang sebelum punya tanggungan tanah dengan setelah punya tanggungan tanah. Sebelum punya tanggungan tanah itu saya merasa sudah cukup. Lebih lah. Bisa beli buku sebulannya 10 juta itu ya lebih. Setelah muncul new normal, kemudian saya menjadi punya kebutuhan yang besar pada jumlah uang kan. Wah, ada perhatian lebih pada uang. Gitu. Selama ini sudah normal ya, tidak ada lagi perhatian pada uang untuk level yang lebih. Untuk level yang lebih tinggi ya sudah cukup. Itu sendiri sudah. Tiba-tiba dalam bulan ini, dari awal bulan, dari akhir bulan sebenarnya, perhatian akan jumlah uang yang besar itu muncul gitu. Itu saya merasa itu suatu kemajuan gitu dalam kesadaran gitu kan. Ada kemajuan di sana. Ternyata yang lama itu menjadi sesuatu normal yang harus dilampaui gitu. Muncul ke normalan baru. Muncul ke normalan baru. Tapi kenormalan baru tadi itu ternyata didasarkan dari adanya utang, bukan sifat alami kesadaran gitu. Bukan sifat alami kesadaran bahwa memang mestinya ada utang nggak ada utang. Kehidupan orang itu mesti kaya. Nggak boleh ada kebutuhan mendesak baru muncul kesadaran akan jumlah uang yang besar. Nah, terkoreksi dia. Terkoreksi pagi ini gitu. Saya pikir wah lumayan masih
2 minggu lagi sudah terkoreksi kan. Terkoreksi. Nah itu contoh-contoh apa ya? Saya sendiri itu masih harus mengungkap hubungan-hubungan personal itu yang berakar dari kesadaran dimensi keempat. Ini kan dimensi keempat kan. Ada utang, muncul kebutuhan uang yang lebih banyak. Padahal tuh sebenarnya tanpa utang saja itu butuh uang banyak. Ya kan? Saya akhirnya skrip uang itu berubah pada orang yang namanya Aswarki. Skrip uang berubah. Nah, nanti teman-teman yang mau belajar soal bagaimana mengubah hubungan, ya, hubungan personal dengan uang itu kan Mas Jamin buka kelas apa? Apa Mas Jamin? Attract money now. Yaitu buku lama sebenarnya, buku lama yang memperlihatkan prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip bagaimana hubungan personal ya uang itu dengan orang, tapi dia lebih ke kayak semacam Joe Vital tuh kan kalau nulis buku itu mirip-mirip memoir gitu. Kayak perjalanan pribadinya, di situ saya suka bukunya. Sampai sekarang saya masih beli-beli seluruh bukunya karena dia selalu cerita hubungan pribadinya. Bagaimana dia terjebak, bagaimana dia menemukan suatu dunia batin ya, dunia batin yang terbatas. Jadi kan kalau pakai model yang holistik itu kan dia, ini kan aku, konteks aku. Ini kan dunia dalam ya. Dunia dalam. Inner world. Kalau bahasa Muna itu lalo. Lalo itu ada 2 makna kalau di Muna. Dia bisa berarti hati, bisa berarti di dalam. Welalo itu di dalam. Nah, itu gunanya kita belajar bahasa daerah itu kita punya kosakata untuk dunia dalam, inner world. Dunia dalam tuh ada 2 bentuknya. Ya, dunia dalam tuh ada 2. Ada kan lalo ini nanti turun menjadi kako lalo, perasaan bisa turun menjadi pemikiran, kolalo, dari lalo gitu. Itu enaknya bahasa kita ya, bahasa daerah Muna. Jadi kalau dia dunia dalam, lalu dunia dalam itu ada 2 jenis, perasaan dan pemikiran. Dari pemikiran ini kan muncul di thought field terapi gitu kan. Thought field-nya itu dikoreksi melalui afirmatif. Sementara perasaan itu dikoreksi melalui tapping dalam praktek energi psikologi. Ya. Lalu dunia dalam ini muncul dalam dunia luar sebagai peristiwa personal. Dunia dalam itu muncul sebagai peristiwa personal A, peristiwa personal B, peristiwa personal C. Gitu. Seperti itu.
Ya kan? Jadi ketika ada peristiwa personal A, katakan suatu kondisi, kok hutang misalnya, kondisi utang, kemudian tuh seperti yang saya alami tadi pagi, wajar terhadap tanah-tanah ini saya berutang karena memang saya tidak punya kebutuhan uang di level ini sebenarnya. Ya kan? Saya tidak punya kebutuhan uang di level itu. Pantas enggak? Jadi saya melihat utang itu adalah suatu proses koreksi terhadap new normal. Koreksi terhadap suatu kenormalan baru. Ada konfrontasi memang di situ. Ada konfrontasi, tetapi kan ya ada pembelajaran di sana gitu. Dan pagi ini pada akhirnya saya merasa terkoreksi utuh. Sebenarnya entah ada utang nggak ada utang itu memang orang ini memang mesti punya level keuangan yang tinggi gitu. Kenapa? Ya karena keselarasan dengan batin, keselarasan dengan konteks dimensi keenam gitu. Seperti itu. Jadi nemu. Akhirnya terkoreksi perasaan dan pemikiran. Perasaan dan pemikirannya si Aswar pada hubungan personal dengan uang. Harusnya itu memang alamiahnya uang itu yang melimpah. Terkoreksi tadi itu. Melimpah dia. Sebagaimana melimpahnya koleksi buku saya gitu. Melimpah koleksi buku saya. Kalau novel itu ya beli bahasa Inggris. Saya selalu punya dua gitu kan. Punya novel tuh banyak saya. Jadi saya kelimpahannya di buku. Semenderita-menderitanya. Fase pertama saya mulai ngoleksi buku itu kan ketika kerja jadi sales. Tahun-tahun 2003 sampai saya punya koleksi 2000-an. Ya tuh. Ya, semenderita-menderitanya itu punya koleksi 2000-an. Buku itu. Kemudian 2009 sampai 2011 saya punya koleksi ya adalah 3000 gitu. Sekarang adalah 5000. Ini saya melihat loh, saya ini kalau sama buku itu tidak pernah kekurangan. Bahkan lebih dari cukup. Seperti itu. Tapi kalau uang, susah sekali naik levelnya dia. Susah sekali. Jadi mungkin sisa-sisa dari era agraris ya. Tapi memang saya saya dari kelas 1 SD. Saya masih ingat dikasih uang sama ibu saya 1.500. Dikasih uang 1.500. Saya pergi beli buku gitu. Itu kelas 1 SD. Saya pergi beli buku 2. Dan itu bukan buku pelajaran ya. Bukan buku pelajaran di kelas.
Ya buku umum, saya pergi beli, kata ibu saya, ngapain baca buku umum? Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Ya udah katanya. Jadi saya ya tidak membeli buku pelajaran kelas, karena pelajaran kelas kan sudah ada. Terkoreksi pagi ini gitu. Karena saya ngerasa kok berat ya bulan ini gitu. Bulan-bulan sebelumnya itu nggak relax aja gitu, nggak seperti bulan ini. Kok sulit ya? Kok sulit gitu. Akhirnya ternyata ada belief system. Saya belief system yang itu tidak selaras dengan kelimpahan. Tidak selaras. Masa kok butuh uang banyak kalau pas ada utang? Jadi utangku semangatku. Walah, itu kan tidak sesuai realitas. Utangku semangatku itu tidak sesuai realitas. Dia menciptakan kekurangan dulu untuk mendapatkan semangat semangat yang lebih besar gitu. Ya boleh kalau beli pulau. Ya boleh-boleh aja itu ya. Jadi terkoreksi dia subuh-subuh gitu ya. Hening. Ya, nggak perlu nunggu ada desakan kekurangan baru. Jadi saya keliru, berarti aku itu keliru melihat hubungan personal Aswar dengan uang. Keliru dia melihat kenyataan gitu. Dia tidak melihat bahwa seharusnya memang ya uang itu ya seperti udara lah, ya, sesuatu yang layaknya seperti udara tapi dia di dimensi sosial kan gitu kan. Itu adalah udara di dalam dimensi sosial. Muncul pengetahuan kayak gitu. Dia muncul. Dia muncul. Dia muncul. Bahwa uang itu layaknya udara. Layaknya udara. Tapi ini untuk dimensi sosial. Langsung terkoreksi. Enteng gitu. Enteng. Enteng banget. Dan kalau saya lihat-lihat keyakinan bahwa ada utang baru kemudian punya kebutuhan, ada semacam desakan ya, ada desakan sosial, baru muncul kebutuhan akan uang ini. Saya lihat-lihat loh, ini kan ya juga terjadi di ibu saya gitu. Di ibu saya kalau sudah mulai ada desakan sosial, baru dia bongkar lemarinya. Jadi dia nyimpan emas itu ternyata untuk sifatnya antisipatif terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan banyak uang, seperti nikahan. Saya ngelihat gitu. Saya masih ngelihat itu. Masih sampai kelas 3 SD lah. Sampai kelas 3 SD itu kami masih kaya. Bahkan kaya raya kali ya. Kaya raya. Saya tiap hari ganti baju itu. Tiap hari. Ibu saya masih punya koin-koin emas. Dia masih punya koin-koin emas. Masih punya dan banyak. Ibu saya kan dia pola keuangan ibu saya tuh
Ibu saya itu kan dia anak perempuan satu-satunya. Di tengah-tengah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya kaya-kaya. Hanya satu yang dia terlalu kaya tapi cukup ya anu lah. Jadi kalau ibu saya mulai tidak ada uang ya sudah. Dia ke rumah saudara laki-lakinya. Ada saudara laki-lakinya satu yang memang membelikan tanah. Dia punya tanah. Luasnya kurang lebih 2,5 hektar. Isinya itu kebun jambu mente gitu. Nah ini tiap tahun yang panen ibu saya gitu. Waktu SD itu masih kaya lah. Yang panen itu ibu saya. Sekali panen itu 1 tahun ya bisa dapat ya 5 sampai 10 juta. Tapi ya selalu habis gitu. Ya tentu dia take over beban sosial dari keluarga bapak. Yang tinggal di rumah banyak gitu. Kayaknya pola itu gitu ya. Pola itu yang nempel juga pada orang yang namanya Aswari ini. Jadi ada desakan sosial baru nanti punya kebutuhan. Ya kan? Harusnya itu tidak sesuai dengan prinsip dimensi keenam. Itu kan namanya dia sudah preventif kuratif kan pendekatannya kan. Preventif atau justru kalau lihat itu lebih ke kuratif kan. Nggak preventif. Kuratif. Lebih banyak kuratif. Setelah habis celengannya, dia menjadi kuratif. Hanya menanggulangi efek, ya kan. Emasnya itu hanya digunakan untuk menanggulangi beban sosial. Seperti itu. Jadi pagi ini saya habis subuh itu terbangun akunya itu. Akunya itu melihat enggak. Yang realitas yang normal itu adalah uang itu harusnya layaknya oksigen, layaknya udara di dimensi sosial gitu. Layaknya itu. Layaknya seperti itu. Dia tidak didikte oleh kebutuhan uang itu, tidak boleh didikte oleh desakan sosial. Itu kan namanya sudah kekurangan, ya. Kekurangan. Kekurangan. Ya terkoreksi pagi. Jadi di situ aku yang berubah kan, aku yang berubah, aku yang melakukan penafian terhadap kepalsuan, tidak palsu dalam bukan D3 itu, tapi terhadap kebenaran yang lebih rendah oleh kebenaran yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi itu temuan. Dan itu menunjuk apa yang terjadi pada pagi ini itu suatu laku spiritual gitu. Laku spiritual. Laku spiritual ada dua kan, pendasaran dirinya dan hubungan personal. Jadi hubungan personal Aswar dengan uang itu tidak cocok dengan nilai-nilai, dengan konteks pendasaran dirinya. Gak cocok itu. Ya nggak cocok. Dulu pernah dijasahi doa kan, dijasahi doa sama Mbah Ahmad.
bahwa kamu kalau hubungan personal dengan uang itu harus pakai nama Alwasiu gitu. Pagi ini baru dia apa namanya? Pagi ini itu baru ijazah dari doa itu menjadi kesadaran. Itu tahun-tahun 2005, 2016. 2016. Jadi waktu itu saya datang ke sana naik motor. Dipertanyakan, kamu masih naik motor? Masih. Wah, ini dikasih. Enggak, kalau minta rezeki itu yang wasiu. Yang wasiu. Dia contohin wasiu itu gimana, Mbak? Wasiu itu kalau kamu beli mobil 2M, minimal sisa uangmu itu 4M. Lebih banyak. Masih selalu lebih banyak. Kalau beli rumah 10M, sisanya ya paling enggak ya 20. Waktu itu gitu dijelaskan, hubungan personal Aswar dengan uang itu mestinya pakai nama Al-Wasiu gitu. Pagi ini baru menjadi dunia batin, dunia dalamnya si Aswar. Baru pagi ini gitu. Oke. Al-Wasiu itu kan gambarannya seperti apa? Seperti rahim seperti rahim kan? Rahim. Rahim itu meskipun di dalamnya ada bayi 3, kan bayi itu kan tidak ada yang keluar dari rahim itu kan. Nggak ada yang keluar dari rahim. Nggak ada kepala bayi muncul di luar. Gara-gara di dalam udah sesak, itu nggak pernah sesak dia. Nggak pernah sesak. Nggak pernah sesak gitu. Kayak kucing gitu kan. Anaknya 1 ya lega. Anaknya pun 5 ya lega. Itu sifat wasiu. Makanya terhadap katakan tanggungan yang berapapun jumlahnya, kalau dia dipasangkan dengan diisbatkan pada nama Al-Wasiu, dia tidak akan pernah menjadi wowoho. Dia akan menjadi wowaha. Wowaha itu beban itu di handle dari konteks Al-Wasiu. Kalau wowoho itu berarti penyangkalan pada nama Al-Wasiu dalam hubungan personal gitu. Pagi ini dari subuh itu tiba-tiba muncul kesadaran itu gitu. Ya barokahnya mengambil kerja sebanyak-banyaknya. Ya kan, kalau nggak ngambil kerja sebanyak-banyaknya kan nggak muncul ini. Nggak muncul temuan ini gitu. Nggak muncul kepalsuan, nggak muncul kebenaran gitu. Jadi tanggungan itu menjadi wawaha kalau tanggungan itu ditempatkan dalam kesadaran al-wasiyu, dalam kesadaran nama-namanya. Akhirnya hubungan personal Aswar dengan uang itu terisbat. Ternafikan yang tadi bahwa ternafi wowoho, terisbat
Wawaha karena ya dulu pernah nerima ijazah dari Simbah. Jadi diberikan dulu ijazahnya, ya itulah gunanya dikantongin dulu aja. Nanti terinstalnya, kalau dari 2016, sekarang 9 tahun kemudian, terinstalnya ijazah itu. Terinstalnya. Sehingga nanti kesadaran Al-Wasi itu harus akan merekonteks kondisi eksternalnya si Aswar. Kondisi eksternal itu harus selaras dengan pola hubungan personalnya. Jadi jadi gini ininya tuh. Gimana tuh kalau kita bikin ya? Kita bikin kayak gini deh. Ini kan konteks aku. Nah, konteks aku itu kan akan menjadi, konteks aku ini bisa menghasilkan pola dalam dunia dalam, ya dah. Nah, pola dunia dalam itulah yang akan muncul, yang akan harus laras pola dunia dalam dengan dunia luarnya, gitu. Ketika konteks akunya itu sudah menyadari bahwa ada nama Al-Wasiu gitu. Al-Wasiu itu berarti mengubah sifat beban, sifat tanggungan dari wowoho menjadi wowaha. Saya nemu. Oke, gitu ya. Jadi wowoho menjadi wowaha setelah isbat. Setelah hubungan personal itu isbat pada Al-Wasiu gitu. Wah itu ya, bahwa pelajaran pagi ini. Pelajaran subuh tadi gitu. Enteng banget. Enteng. Enteng sekali. Dan pada akhirnya ketika buka daily reflection pagi ini nemu, bukan mendapatkan, tapi itu hasil keselarasan. Hasil keselarasan antara pola Al-Wasiu dengan dunia luar. Ya kan? Jadi pola Al-Wasiu pada akhirnya sudah menjadi dunia batin. Dunia batinnya si Aswar. Dan itu akan bekerja dia sebagai manuskrip. Manuskrip untuk aktual pada dunia luarnya, pada dunia personalnya kan. Pada dunia personal. Jadi ketika melihat dunia luar ini penuh kekurangan, maka dunia luar yang penuh kekurangan ini akan diinterferensi dari dunia dalam. Akan diinterferensi oleh dunia dalam. Kalau kata mau bikin lebih antropomorfis, akan diinterferensi oleh ijazah. Ya, ada ijazah yang saya terima dari Simbah. Ya kan? Jadi di sini polanya ini berarti polanya Simbah gitu.
Iya kan? Pola yang di dunia dalam itu adalah pola yang saya terima dari Simbah. Bahwa harusnya kalau ada tagihannya segini, sisanya menjadi segini. Jadi tagihan itu menjadi wawaha saja gitu. Karena untungnya lebih banyak daripada pengeluarannya. Nah, itu coba nanti teman-teman pelajari apa ya? Pelajari itu di kelas Trek Menino, coba dibahas juga kok, itu dibahas. Ini saya hanya mencontohkan apa namanya itu pengalaman laku spiritual sehari-hari. Jadi belajar kesadaran tuh ya biar bisa punya laku spiritual. Tapi yang selalu saya jaga itu adalah menjaga, pertama-tama selalu saya perhatikan pendasaran dirinya dulu. Pendasaran dirinya dulu. Nanti setelah pendasaran diri oke, baru lihat hubungan personalnya. Ya kan? Ya, nominal itu sebenarnya hanya bentuk numerik. Ya, kan dia polanya gini kan. Nah, ini Mas Imam nih. Kok kayak fa ya? Ini enggak. Ya, apa-apa lah. Jadi, non-linear itu kan dia pakai perkataan. Nah, nanti perkataan ini turun dalam dunia materi menjadi bilangan. Jadi bisa dibilang, dunia luar ini hanyalah deskripsi. Jadi bilangan itu hanyalah deskripsi dari dunia dalam yang bersifat perkataan. Ya, coba aja dideskripsikan. Jadi bilangan itu hanya akan mendeskripsikan sifat al-wasiu. Ya kan? Dideskripsikan. Untuk mendeskripsikan sifat al-wasiu secara pembilangan. Kan kalau bahasa dunia itu kan dua ya. Dunia dalam tuh pakai kata, pakai huruf. Dunia luarnya pakai bilangan, pakai angka. Gitu. Jadi kalau angkanya minus, itu pasti dunia dalamnya juga kekurangan. Seperti di dalam, begitupun di luar. Seperti di dalam, begitupun di luar. Kayak gitu. Oke. Jadi masalahnya adalah masyarakat hari ini itu kan udah nggak belajar dia soal bahasa. Padahal bahasa lagi-lagi itu dalam rangka untuk pembentukan kakolalo dan pembentukan kolalo, pembentukan dunia dalam. Itu pentingnya bahasa gitu. Coba kalau saya nggak punya kosakata wowowaha, alwasiu, kurang pemaknaan pada diri saya. Jadi gini, kalau misalnya punya utang katakan 1,8 M lah. Kalau dia ditempatkan dalam pola alwasiu, maka ini menjadi wawaha. 1,8 M-nya jadi wawaha. Tapi kalau ditempatkan tidak dalam alwasiu, dia menjadi wowoho.
Jadi kata wawaha dan wawoho itu berguna untuk memberi pengertian akan nama Al-Wasiu. Ya kan? Itu gunanya kosakata bahasa daerah ya, terutama di bahasa daerah Muna tuh memang dia, kalau kita dengar cerita dari orang-orang tua, ini tuh bahasa yang bisa kamu gunakan untuk memahami Quran. Kosakata-kosakata yang dibuat itu dalam rangka untuk memahami agama. Jadi jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau suku-suku lain meninggalkan bahasanya ya sudah, biarin. Tapi kalau kami ada pesan bahwa enggak, ini kosakatanya itu bisa kok digunakan untuk memahami agamamu. Jadi di situ bahasa punya peran transendental, tidak hanya punya peran sekuler, ya kan, punya peran transendental. Jadi bahasa Muna itu punya fungsi transenden, punya fungsi transenden. Tidak hanya punya fungsi sekuler. Kalau fungsi sekuler kan ya diganti bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kan maksudnya sama. Tapi kalau sudah punya fungsi transenden, punya fungsi dunia dalam, nggak mau. Jangan-jangan bahasamu nggak cukup kosakatanya untuk mengekspresikan dunia dalam. Nggak mau kami lepas. Jangan-jangan kosakatamu nggak cukup untuk mendeskripsikan nama-nama Tuhan. Rugilah. Rugi. Jadi kebutuhan bahasa mestinya kan dari sana. Jadi ada sisi transendentalnya. Jadi tentu misalnya kayak bahasa Arab gitu kan. Ya bahasa Arab tuh nggak bisa kita hanya lihat dari fungsi sekulernya. Ya yang nggak bisa itu. Karena dalam bahasa Arab tuh digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang bersifat transendental. Yang nggak bisa itu digantikan begitu saja. Bahasa Arab itu nggak mungkin karena dimensinya transendental dia. Dipakai untuk mendeskripsikan pogau kalamnya Tuhan gitu. Sama juga dalam bahasa Muna nggak bisa ditinggalkan begitu saja karena dikaitkan dengan kalam, dikaitkan dengan Quran dia. Bisa abadi itu dia. Dia bisa abadi karena dikaitkan dengan hal yang bersifat abadi, transendental. Dikaitkan dengan dunia dalam gitu bahasa itu. Saya kira itu dulu pagi ini udah kelebihan ini. 1 jam ya. Kapan sih kelasmu Mas Jamim? Hari Jumat ah? Jumat besok nggih. Satu Isra Mi'raj. Oh itu Jumatan dulu berarti. 10 dulu lah. Oke saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Ya bagi teman-teman yang mau ikut kelas Isra Mi'raj ya, Jumat tanggal 16 besok insya Allah, silakan segera daftar ya. Kita akan bahas sudah buku Attract Money Now. Baik, terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.